Oh, iya. Oke, Pak Doni ada yang ditunggu lagi Pak? Cukup Pak Bimo, bisa dilanjut. Selanjutnya, oke. Pak Doni sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak udah diundang buat memperkenalkan produk Akuret ke perusahaan Bapak gitu. Saya Bimo dari tim divisi marketing Akuret. Kalau boleh tahu di sini Bapak kebutuhannya seperti apa, kemudian ekspektasi kepengen pakai software kayak gimana, dan sekarang itu realitanya seperti apa di kantor Bapak yang terjadi? Ya, jadi Pak Bimo, kita sekarang pakai Excel nih Pak Bimo. Kebetulan saya dari bagian finance ya. Saya biasa input transaksi petty cash itu kan pengeluaran harian gitu ya, ataupun bulanan. Selanjutnya saya juga ada catat untuk pembayaran ke vendor itu kan ya. Lalu saya ada juga pencatatan untuk penerimaan penjualan nih, pembayaran di customer. Lalu pada akhir bulan biasanya saya ngelakuin transaksi rekonsiliasi bank yang nyocokin gitu ya. Siap. Nah, lalu laporan apa aja sih yang biasa saya butuhkan? Itu kita butuh laporan arus kas ataupun laporan rekonsiliasi ya. Siap. Mungkin itu kira-kira dari sisi Akuret bisa bantu kita tuh sejauh mana sih? Gitu. Oke. Makasih Pak Doni untuk penjelasannya. Oke, kalau saya tangkap penjelasan Pak Doni itu di Akuret itu ada semua Pak. Gitu. Jadi pertama saya mau jelaskan Akuret ini sampai paket, modul-modulnya juga udah siap gitu. Kita itu karena dia sampai paket, jadi kita tidak bisa di customize gitu, nggak bisa ditambah ataupun dikurang untuk fiturnya gitu. Tapi kita berani jamin 100% untuk fiturnya sudah sangat lengkap dari mulai buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, sampai ke aset gitu. Nah kita juga kurang lebih ada 200 jenis laporan gitu yang udah tersaji, yang penting diinput aja karena pada dasarnya sistem akuntansi ini yang penting diinput, kalau nggak diinput ya nggak bakal jadi laporan seperti itu. Nah tadi pertama kebutuhan Bapak itu Bapak ada pencatatan untuk petty cash gitu ya. Ya. Nah biasanya fitur modul kas dan bank ini sangat sering digunakan sama finance gitu. Nah untuk modul kas dan bank ini kita ada sistem pembayaran sama penerimaan. Nah biasanya kalau tadi Bapak mencatatnya masih manual ya, sekarang Bapak udah bisa pakai sistem gitu. Kita udah ada nih fitur pembayaran. Kalau Bapak mau catat biaya ATK, kemudian beban listrik, gaji, sewa, dan lain-lain, itu ini bisa pakai fitur ini. Gitu. Tinggal kita masukkan aja kas dan banknya, mau pakai apa, gitu. Kemudian tanggalnya kita tulis sama akunnya, gitu. Kita mau bayar utang, bayar sewa gedung misalnya gitu. Ya udah, yang penting namanya sistem ini pertama kita itu butuh namanya setup database, gitu. Jadi di Akuret Bapak nggak perlu manual yang input satu-satu karena kan Bapak Excel ya, pasti Bapak udah punya kan master datanya gitu. Jadi tinggal diimpor aja ke Akuret. Nah, itu yang bisa diimpor ada 5. Daftar akun, vendor, customer, aset, barang dan jasa. Nah, itu semua saling ngeling Pak nanti gitu. Jadi 5 master itu sangat penting di Akuret supaya semuanya tuh langsung jadi laporan gitu. Jadi dengan 5 master data itu semua akan jadi laporan ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, ini yang pertama Pak. Jadi di Akuret itu udah ada modul buku besar, modul kas dan bank dan fitur pembayaran gitu. Jadi Bapak bisa catat untuk biaya-biaya di sini, seperti itu biaya operasional kantor. Nah kalau Bapak ada penerimaan juga dari sini, gitu modul penerimaan seperti itu. Kemudian tadi juga ada di akhir bulan itu selalu melakukan rekonsiliasi bank ya. Nah di Akuret ini ada 2 fitur, bisa otomatis, bisa manual gitu. Jadi pertama di sini nih ada rekening koran gitu. Jadi rekening koran yang dari bank bisa Bapak download, kemudian Bapak cetakkan seperti itu. Nah, kalau satunya lagi itu smart link gitu. Jadi si Akuret sudah bekerja sama sama beberapa jenis bank dari mulai BCA, Mandiri, OCBC, BRI, BNI, Permata, UOB sama Danamon. Gitu. Nah ini bisa Bapak ambil tuh rekening korannya kan CSV ya, nanti tinggal diimpor aja gitu. Nah kemudian kalau udah Bapak misalkan di salah satu bank itu kebetulan Bapak pakai gitu, nah tinggal Bapak rekonsiliasi bank aja di sini Pak gitu, nanti dia kiri kanan. Nah kalau yang manual tadi Bapak ada transaksi di sini, kemudian tinggal kita misalkan nih boleh saya contohkan ya sebentar. Nah, ini salah satu contohnya Pak, saya sudah buat transaksi sebelumnya gitu. Ada pengeluaran sebesar 5.000. Nah, kita cocokin di rekening korannya, udah sama belum? Ini yang manual ya.
Tapi kalau nanti Bapak mau yang smart link, Bapak bisa ekspor rekening korannya gitu, nanti dia juga sama gitu. Ada keterangannya, di sini juga ada keterangannya, gitu sama-sama ada keterangannya. Tapi kalau manual dia tidak ada keterangannya, tinggal kita print terus kita cocokkan manual seperti itu. Itu yang rekening koran tadi Pak. Nah kemudian biasanya Bapak juga membutuhkan ini ya, penginputan pembayaran pembelian sama penerimaan penjualan ya, seperti itu ya. Nah di upload karena tadi seperti yang saya jelaskan, modulnya sudah paket gitu sampai ke penjualan pun ada, pembelian ada, bahkan di upload juga fiturnya sudah sangat lengkap gitu. Alur penjualan, baik alur penjualan maupun alur pembelian itu sudah sangat lengkap, dari mulai penerimaan sampai dari mulai penawaran sampai penerimaan kayak gitu. Nah kalau Bapak pakai fitur penerimaan penjualan ya Upload juga sudah ada Pak gitu. Jadi Bapak tinggal input aja, nanti saling nge-link gitu. Bagian sales admin masukin faktura, bikin faktura di faktur penjualan, nah terus Bapak tinggal bayar, mengakui pembayarannya di penerimaan penjualan seperti itu, atau penerimaan pembelian seperti itu ya. Nah kemudian juga dengan adanya semua fitur itu terbentuklah tuh laporan. Nah di Upwork itu kurang lebih ada 200 jenis laporan. Biasanya tim finance itu yang paling sering ngelihat laporannya arus kas, terus neraca seperti itu. Kalau Bapak mau lihat dalaman laporan arus kasnya, saya buka coba. Nah seperti ini untuk tampilan arus kas. Langsung ada arus kas langsung sama arus kas tidak langsung. Kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk laporan neracanya. Neraca induk cruise control juga ada Pak. Gitu. Nah ini untuk laporan neraca standar ya. Dan laporan ini masih bisa dimodifikasi ya, tapi sesuai variabel yang ada di sistem gitu. Contoh misalkan mau ditambahin kolom tanggal atau kolom nama bank atau lokasi gitu atau cabang, itu bisa juga Pak. Jadi untuk laporan ini masih bisa dimodifikasi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bimo. Sama-sama Pak.